Alhamdulillah kita berada di Indonesia fi amnin wa aman, sehingga bebas sebebas-bebasnya membangun pesantren, bangun masjid, bangun madrasah tanpa IMB. Padahal yang melanggar aturan padahal, tapi nggak apa-apalah tanpa IMB. Tidak mungkin semudah ini membangun madrasah, pesantren atau masjid di Timur Tengah, apalagi di Saudi. Sampai mencret gak mungkin panjenengan gawe masjid di Saudi, balik madrasah pesantren. Betul, di negara Arab semuanya, terutama Saudi, tidak mungkin kita ujug-ujug bangun pesantren. Orang Saudinya lah ujug-ujug bangun pesantren, gak mungkin. Harus ada izin yang sulit izinnya. Di kita negara berdasarkan Pancasila malah semudah ini membangun pesantren, madrasah, musola, masjid, mengadakan pertemuan-pertemuan, pengajian, istighotha, sholawatan tanpa izin, hanya ngasih tahu paling. Luar biasa kebebasan, kenikmatan kebebasan. Ni'matul hurriyah wal istiqlal. Kita ini bebas tinggal di bumi Indonesia ini dengan aman. Coba bayangkan nasibnya saudara kita di Gaza, Palestina, yang lagi menghadapi cobaan luar biasa. Sudah 38.000 yang mati, dibunuh dengan kejam oleh tentara Israel, dan Israel terus nyerang Rafah. Rafah itu pintu gerbang perbatasan Palestina Mesir, atau Israel dengan Mesir, Palestina dengan Mesir. Terus diserang, padahal semua negara di dunia termasuk Amerika menyerukan damai, gencatan senjata, tapi tidak menggubris oleh Israel, oleh Bunyamin Netanyahu la'anahullah bila'anati. Kita di Indonesia aman. Perang saudara di Suriah, di Yaman, di Libya, di Irak, di Afghanistan sangat-sangat memalukan. Perang saudara sesama Islam, sesama ahli sunnah. Di Afghanistan sama-sama ahli sunnah wal jamaah, mazhab Hanafi, Maturidiyah akidahnya, Naqsyabandiyah tarekatnya. Tapi perang saudara sudah 40 tahun. Di kita alhamdulillah, walaupun kita baru saja melewati pileg dan pilpres, ya ada anget-anget dikit lah, tapi tetap kita menjaga keutuhan, persatuan, ukhuwah wataniyah di negeri kita ini. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, kualitas pemahaman tafaqquh fid din di pesantren luar biasa. Harus bangga. Ini adik-adik ini khotimin harus percaya diri. Saya baru saja kemarin, hari apa kemarin, Sabtu dan Minggu ya, saya baru dari Malaysia menghadiri haflah at-turathul islami di Selangor. Kedua kalinya ini. Waktu pertama dulu temanya Imam Ghazali. Nyuwun sewu, bukan saya sombong. Narasumber yang dari Malaysia walaupun profesor doktor, baca saya apal-apalan cerita Imam Ghazali dari lahir sampai wafat, karangannya apa, mazhabnya apa, kelebihannya apa, kritiknya apa, dari lahir sampai wafat saya tanpa tek apal-apalan. Maka diundang lagi kemarin. Kemarin saya cerita peran ulama ajam terhadap peradaban Islam. Ternyata yang memajukan Islam ini para sahabat menyebarkan, iya, berjasa besar para sahabat menyebarkan Islam ke segala penjuru. Tapi abad kedua, masa tabi'in dan tabi'in, 95% yang membangun kemajuan ilmu Islam bukan orang Arab. Jadi kamu juga bisa, orang Pranggong tadi. Orang mana? Liana Pranggong, Lelea.
Bangkir patrol Dakota patrol sih. Arahan, walaupun kita orang Pranggong, bangkir, arahan, lelea, jangan kecil hati. Para ulama itu 90% bukan orang Arab. 90% bukan orang. Yang pertama kali membuat titik huruf Arab, tadinya nggak ada titiknya. Yang bikin titik ba 1 di bawah, ta 2 di atas, ta 3 di atas, jim 1 di tengah, hak non titik, ho di atas, bukan orang Arab. Tulisan Arab disempurnakan oleh bukan orang Arab. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 62 Hijriah. Kemudian setelah ada titik disempurnakan lagi, membikin harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, bukan orang Arab. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad, orang Afghanistan lah kalau sekarang, bukan orang Arab. Menyempurnakan tulisan Arab, bukan orang Arab. Sudah begitu, yang menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, ilmu tentang memperbaiki baca Quran dengan terminologi yang sangat baru. Orang Arab nggak ngerti terminologi itu. Idgham, ikhfa, iqlab, idhar, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Orang Arab nggak ngerti itu. Itu yang menggagas, bukan orang Arab. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Jadi saya tunggu ada imam dari Pranggong nih. Bukan orang Arab tapi bisa menggagas ilmu Arab. Yang menggagas ilmu nahwu, gramernya Arab, gramernya bahasa Arab, bukan orang Arab. Imam Amr bin Qumbur, yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh, yang menggagas usul fiqh. Tapi Imam Syafi'i Arab, Imam Hanafi bukan orang Arab, Imam Hambali bukan orang Arab. Ilmu mustalah hadis, yang menseleksi hadis, metode menseleksi hadis, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Yang sahih syaratnya ada 4. Syarat yang mutasil antara murid dan guru. Nomor 2, gurunya cerdas, bisa dipercaya gurunya, gak pernah nyolong sendal di masjid, thiqah, dobit, gak pernah lupa, bukan pelupa, adil, kelakuannya lempeng. Itu sahih. Kurang 1, hasan. Kurang 2, dhaif. Dhaifnya munqati', mauquf, maqtu', mursal, mu'allal, mu'an'an, bukan orang Arab. Itu yang menggagas ilmu itu namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi, atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Yang bikin tafsir sempurna Sayyidina Ibnu Abbas, bikin tafsir tapi nggak sempurna, cuma 2 jilid kecil. Sahabat Ibnu Abbas pertama kali ada tafsir sempurna 10 jilid, bukan orang Arab. Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dari Tabaristan, orang Tabaristan, bukan orang Arab. Tafsir yang paling sulit, tafsir Mafatihul Ghaib, yang ngarang siapa? Muhammad bin Umar Fakhrozi, bukan orang Arab, orang Roy. Rozi itu Roy, kota Roy di Teheran sekarang, masuk Teheran. Apalagi ilmu balaghah yang menyelidiki keindahan tata bahasa Quran, yang mencakup 3 hal: ma'ani, kandungan redaksi Quran; 2, bayan, bagaimana Quran menjelaskan sesuatu dengan indahnya; 3, badi', bagaimana indahnya redaksi Al-Quran, gak bisa ditiru oleh manusia. Yang menggagas ilmu balaghah bukan orang Arab, Amr bin Ubaid, yang wafat tahun 132 Hijriah. Ya Allah, jadi saya tunggu ada ulama dari Pranggong, Lelea, Gabus Wetan, mana Bangkir ya. Walhasil kamu jangan kecil hati walaupun bukan orang Arab. Kalau kita sungguh-sungguh bisa menjadi ulama besar. Ulama Nusantara, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani ngajar di Masjidil Haram. Kitab yang manfaat, Syarah Safinah, Syarah Sulam, Syarah Jandarori, dibaca sampai sekarang. Syekh Ahmad Khotib Sambas yang mempersatukan antara 2 tarekat, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah.
Syekh Abdul Qadir Jilani tarekatnya kalau zikir keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syekh Ahmad Bahak Naqsyabansyah kalau zikir pelan-pelan. Digabungkan oleh Kiai Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat dalam kitab Fathul Arifin, bagaimana antara dua zikir jahri dan khofi, zikir keras dan zikir pelan-pelan digabungkan, diharmoniskan. Bukan orang Arab, orang Sambas Kalimantan Barat. Itu pengikutnya Asia Tengah semua. Qadiriyah Naqsyabandiyah. Di Indonesia juga banyak ya, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu yang menyatukan antara dua tarekat yang bertentangan. Syekh Abdul Qadir Jilani zikirnya keras, Syekh Naqsyabandi zikirnya pelan, diharmoniskan. Kapan waktu keras, kapan waktu pelan, siapa yang layak zikirnya keras, siapa yang layak zikirnya pelan-pelan. Itu dalam kitab Fathul Arifin, orang Sambas Kalimantan Barat. Ya Allah. Ada lagi Syekh Mahfud Termas Pacitan. Ente kalau ke sana kepala bisa pening. Beloknya itu berapa? 500 ya? 500 belokan ya? Sampai ke Termas itu Pacitan. Dari Ponorogo. Itu Syekh Mahfud Termas mengarang kitab mensyarahi Alfiyah Lisuyuti fi ilmi ushul hadits, namanya Manhaj Dawin Nadhar, karangan Syekh Mahfud Termas. Sampai saiki, sampai sekarang masih jadi kitab rujukan atau kitab wajib di Al-Azhar Mesir. Kitabnya Mahfud Termas. Tapi orang mereka nggak baca Termas, orang Mesirnya At-Turmusi, ya sekarang parvel Turmusi. Ada lagi Syekh Ihsan Jampes mensyarahi kitab Minhajul Abidin, namanya apa? Sirajut Talibin, karangan Imam Ghazali, disyarahi oleh Kiai Jampes Kiai Ihsan Jampes. Padahal dia nggak pernah ke Arab, lokal betul mediinnya itu, nggak pernah mukim di Arab lah, nggak pernah belajar di luar negeri. Tapi syarahnya, suatu ketika saya pergi ke negara Mali, Afrika Barat, malam Jumat ada orang-orang tua ngaji di masjid. Saya tanya pada guide saya, namanya Mustafa, guide keluar Al-Azhar, bahasa Arab. Ngaji apa itu orang tua? Sirajut Talibin. Saya kaget. Karangan siapa itu? Ihsan Al-Qadiri. Bukan Qadiri, Kediri itu. Bukan Qadiri, Kediri. Walhasil banyak sekali ulama Nusantara yang levelnya internasional. Terakhir Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang, yang menggampangkan, memudahkan kitab Qawaid Fiqhiyah Al-Fardul Bahiyah. Digampangkan, itu sulit, kitab itu sulit. Fardul Bahiyah asalnya sulit, dimudahkan oleh Syekh Yasin Padang. Sampai sekarang sangat bermanfaat. Bahkan beliau mensyarahi kitab Sunan Abi Dawud, tapi belum dicetak. Kalau dicetak barangkali 20 jilid barangkali. Itu karangan Syekh Yasin Padang yang wafat tahun 90. Saya masih di sana waktu wafat. Jadi sekali lagi, kamu jangan kecil hati ketika kamu nanti insya Allah menjadi ulama besar, bisa mengalahkan ulama-ulama Arab, atau minimal sama dengan ulama Arab. Di Malaysia tidak ada Nun Sewu, tidak ada orang sealim Gus Bahak, tidak ada orang sealim Mbah Dimyati Rois, nggak ada. Ya rata-rata di Malaysia itu ulama rata-rata lah, ya lumayan gitu aja. Hanya Malaysia menang dengan budaya sudah budaya Islami. Yang Islam pasti pakaiannya rapat. Kalau ada orang nggak pakai jilbab berarti non Muslim. Itu gitu, sudah Malaysia udah gitu, budaya namanya. Kalau kita di sini kan anak Kiai beli kudungan kan. Di Malaysia enggak, Muslim rapat, enggak, yang kalau enggak pakai jilbab non Muslim, sudah menjadi budaya. Nama-nama semua nama-nama Arab. Namanya orang, kalau orang Islam masih namanya Arab di Malaysia itu. Kayak kita Pantura lah, Pantura itu namanya Arab semua kan. Itu yang menggagas adalah Raden Fatah, Raja Demak. Kemudian tahun Hijriah juga masih terpakai di Malaysia. Walhasil orang Malaysia menangnya dari kita menangnya, orang Islamnya bangga dengan budaya Islam, bangga dengan ciri Islam. Tapi ilmunya Nyun Sewu, nggak ada yang pinter kayak Cak Nur Kholis Majid, kayak Gus Dur, nggak ada. Kayak Gus Dur nggak ada, kayak Gus Bahak aja lah, nggak ada.
mereka sedang-sedang saja. Saya udah 2 kali seminar dengan mereka ini, jadi saya berani mengatakan demikian. Kelihatan sekali kualitasnya. Oleh karena itu, sekali lagi kita lebih unggul dari Malaysia. Kenapa? Berkat ada pesantren.